Halo teman-teman, selamat bertemu bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran Desain Media Interaktif. Nah, teman-teman, di video pembelajaran ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara kita membuat wireframe menggunakan Figma ya. Oke, tidak berlama-lama, kita coba share screen kan layarnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba gunakan contoh wireframe yang ada di Google ya, untuk wireframe yang low fidelity-nya, dan sekarang kita akan coba buat wireframe low fidelity itu menjadi wireframe mid fidelity. Dan inilah wireframe yang saya coba pilih ya teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu bisa klik salin gambar. Habis itu, teman-teman di sini buka Figma-nya, ya, menggunakan akun teman-teman. Lalu teman-teman klik New Design File, yang ini ya. Nah, setelah diklik New Design File, ditunggu terlebih dahulu saja, teman-teman, sampai muncul seperti ini. Memang agak lama ya loadingnya. Di sini saya kebetulan menggunakan Figma-nya berbasis desktop. Oke, kita tunggu dulu. Teman-teman juga sebetulnya bisa menggunakan Figma berbasis website ya. Di sini kalau saya mencontohkannya berbasis desktop. Lalu langkah selanjutnya teman-teman di sini ubah untitled-nya ya, judulnya yang tidak ada judul awalnya, jadi kita berikan judul UI UX misalnya ya, wireframe UI UX, wireframe UI UX kayak gini ya. Setelah kita bikin wireframe UI UX kayak gini, nah langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita klik CTRL tambah huruf V untuk memastikan gambar yang tadi kita sudah kopikan ya sebagai panduan. Di sini saya hanya akan membuat dua tampilan saja teman-teman ya. Nah setelah itu sekarang saya akan coba kenalkan teman-teman dengan interface dari Figma itu sendiri ya. Nah interface dari Figma itu sendiri, sebentar. Nah interface-nya itu teman-teman ya. Interface dari Figma itu sendiri, kita bisa mulai dari bagian bawah ya, karena sekarang itu interface-nya ada di bawah, yaitu di bagian sini teman-teman ya. Ini adalah tools yang ada di Figma. Toolsnya itu meliputi ini untuk movement, ini untuk frame, ini untuk shape, ini untuk pen, ini untuk tulisan ya, lalu ini untuk komentar, dan lain-lain. Kita juga sebenarnya bisa menambahkan kode teman-teman. Namun kita tidak akan pelajari itu ya. Nah, di sini hal pertama yang perlu kita lakukan dalam membuat wireframe itu, yaitu kita tentukan dulu frame-nya dengan cara kita buka yang ini. Kita gunakan tools yang ini ya. Kita klik tools-nya, lalu di sini akan muncul. Nanti layout-nya itu akan berbentuk apa. Di sini akan muncul mulai dari font, tablet, desktop, presentation, maupun watch. Di sini saya akan gunakan layout-nya itu berupa layout tampilan handphone ya. Lebih spesifiknya, kita akan gunakan Android Compact dengan ukuran 412 kali 917 pixel, teman-teman. Ya, kita coba klik. Nanti ketika sudah kita coba klik, akan muncul UI UX-nya seperti ini. Layout-nya seperti ini, mohon maaf, bukan UI UX ya. Nah, setelah muncul seperti ini, apalagi yang perlu kita lakukan? Setelah muncul seperti ini, yang perlu kita lakukan yaitu menata grid-nya terlebih dahulu. Untuk menata grid ada di bagian mana? Untuk menata grid itu ada di bagian sini, teman-teman ya. Kita coba lihat, di paling bawah. Di paling bawah ini, kita scroll, ada layout grid. Teman-teman klik tambah saja. Di sini grid-nya itu banyak sekali jenisnya, teman-teman. Kita bisa lihat ada columns, ada rows. Di sini kita gunakan columns ya. Kurang lebih kita gunakan 12 sampai 13 kolom. Seperti ini, teman-teman. Ini tuh sebetulnya sebuah penanda saja kalau grid itu supaya si komponen atau elemen yang ada di dalam layout kita itu seimbang ya atau sesuai proporsinya. Nah, karena nanti kita bisa hide lagi seperti ini, teman-teman ya. Di hide-nya diklik tanda matanya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, yaitu teman-teman pertama-tama kita akan mencoba terlebih dahulu untuk membuat layout tampilan login, ya, atau sign in, yang ini ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu untuk bagian logo. Untuk bagian logo kita akan menggunakan lingkaran, di mana lingkaran itu ada di bagian shape yang ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik ini, lalu pilih yang ellipse. Lalu teman-teman tinggal bikin lingkaran aja, di drag aja ya. Nah, untuk ukurannya bisa teman-teman atur di bagian mana ya? Sebentar. Lingkaran. Oh, di bagian ini.
width and height-nya teman-teman ya. Mau disamakan width-nya jadi 170, silahkan ya, biar seimbang. Lalu teman-teman kalau misalkan posisinya mau tepat di tengah, teman-teman tinggal pilih tab position ini. Ya, pilih posisi yang alignment-nya benar-benar di tengah, seperti ini. Habis itu, karena ini tuh kan logo atau gambar, kalau misalkan di wireframe itu kita tandakan dengan tanda X ya. Jadi teman-teman di sini tambahkan line ya, dengan cara mengklik shape, lalu bikin X aja di sini. Tuh, 2 ya, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini, sudah selesai untuk pembuatan logonya, teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan mencoba membuat kolom untuk sign in-nya. Sign in-nya ya, teman-teman. Di sini teman-teman gunakan shape kembali, lalu pilih rectangle. Lalu teman-teman tinggal bikin aja kolom untuk sign in nantinya ya. Satu misalkan. Di sini teman-teman juga bisa mengatur border radius atau lengkungan pinggirnya ini ya, supaya tidak terlalu tegas bentuknya ya. Yaitu di sini teman-teman, ngaturnya di corner radius ini ya. Teman-teman tinggal masukkan angkanya, misalkan 20, nanti akan seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini, kita coba bedakan, ubah warnanya ya, supaya agak gelap seperti ini. Ini tadi kita coba rapikan aja dulu. Nah, supaya tidak keluar dari garisnya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman, langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman coba bisa tuliskan tulisan di dalam eh, kolom sign in ini, kolom username ini ya. Kita klik T ini, teks ya. Lalu kita tuliskan di sini. Misalkan di sini in username. Nah, kayak gini ya. Teman-teman bisa blok aja untuk bisa mengganti hurufnya di bagian sini ya. Saya gunakan Poppins, teman-teman. Yang ini ya. Lalu ukurannya kita ubah mungkin jadi 36 cukup ya. Nah, ini untuk username. Oh, terlalu besar ternyata 36 ya. Dengan 36, 32 seperti ini saja ya. Untuk mengetengahkannya teman-teman klik position aja ya. Seperti itu. Klik position aja. Habis itu, karena kalau misalkan buat sign in itu atau login itu kita ada dua autentifikasi, ada username dan password, maka kita tinggal blok aja yang username dan kolomnya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti akan ada ya, akan ada seperti ini. Lalu kita tinggal ganti username-nya jadi password. Nah, tinggal kita ubah posisinya. Nah, supaya tepat di tengah, teman-teman ya. Seperti ini. Ini password sama username udah. Selanjutnya kita tambahkan button ya. Kita kopikan saja dari sini, Ctrl C, Ctrl V. Ini untuk buttonnya teman-teman ya. Buttonnya ada dua, yaitu button sign in dan sign up. Kalau sign in itu kalau misalkan teman-teman udah punya akun. Kalau sign up itu kalau misalkan nggak punya akunnya. Nah, di sini kita tulis sign in. Kayak gini ya teman-teman. Kita coba ubah deh warna buttonnya agak lebih tua ya. Nah, seperti ini biar membedakan gitu ya. Kita perkecil. Nah, ini untuk sign in. Kita letakkan di bagian tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita blok lagi ya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita pindahin ke bawah yang satunya ini untuk sign up. Kalau misalkan mereka belum punya akun ceritanya. Ya. Nah, teman-teman, ini kan ada logo aplikasinya. Di sini, di bagian sini, teman-teman juga bisa menambahkan nama aplikasinya sebetulnya ya. Caranya gimana kalau misalkan belum tahu namanya? Nah, teman-teman kalau misalkan di wireframe, kalau misalkan teman-teman belum mengetahui pasti apa yang akan teman-teman tuliskan, teman-teman itu bisa gunakan yang namanya garis-garis aja gitu ya. Pakai rectangle aja nih. Garis aja gini deh. Nah, ini tuh menandakan bahwasannya itu akan diisi apa namanya? Tulisan nantinya itu. Jangan lupa posisinya teman-teman di bagian tengah supaya seimbang kayak gini ya. Nah, udah ada username, password, sign in, sign up. Paling ini tinggal untuk merapihkannya ya, teman-teman bisa atur ulang apa namanya? Oke, teman-teman bisa atur ulang posisinya aja ya. Oh, jadi harus satu-satu ya, atau di blok nih, di blok aja deh, supaya seimbang ya.
Nah, seperti ini. Nah, kalau lebih seperti ini teman-teman. Ini untuk halaman awalnya ya. Lalu halaman kedua kita akan bikin halaman ceritanya ya teman-teman. Di sini kita coba lihat dulu kalau misalkan gridnya di hide ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini wireframe-nya. Untuk halaman kedua teman-teman di sini tinggal klik aja si layout pertama, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V. Nanti akan ada layout kedua. Tinggal kita hapus saja yang tidak kita perlukan, misalkan ini ya. Nah, di layout kedua ini kita bakalan bikin kolom search, ada tulisannya dan nanti ada artikel-artikel di bawahnya yang bisa kita klik detail teman-teman ceritanya itu ya. Nah, di sini karena akan ada tulisan, kita Ctrl C, Ctrl V. Di bagian atasnya kita tulisan search kayak gini ya. Kita bisa tebalkan hurufnya dengan cara Ctrl B atau kita bisa atur di bagian berat hurufnya ini ya. Mau extra bold, black dan lain sebagainya ya. Kalau di sini saya bold saja dan ukurannya kita coba besarkan dari 32 menjadi 48 seperti ini ceritanya ya. Nah, habis itu di bawahnya itu kan tadi ada tulisannya. Teman-teman tinggal perpanjang saja ini karena belum pasti tulisannya apa, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V untuk memperbanyaknya. Lalu tinggal disusun aja, Ctrl C, Ctrl V, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah diperbanyak, teman-teman bisa atur posisinya supaya di tengah. Nah ini, kalau masih kurang bisa diperbanyak lagi ya. Kalau sudah cukup ya sudah nggak apa-apa gitu. Tambah di satu lagi ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini udah. Nah, untuk bagian apa namanya? Untuk bagian sebelah sini ke bawah sini nanti kita akan isi dengan artikel yang bisa diklik lebih lanjut gitu ya. Namun untuk sebelum menambahkan di situ, kita akan menambahkan navigasi terlebih dahulu teman-teman di bagian bawah sini ya. Caranya untuk menambahkannya, teman-teman bisa klik rectangle lagi ya, lalu bikin rectangle di bawah sini, ke sini ya. Nah, di situ teman-teman di sini kita perlu bikin kotak lagi. Ya, rectangle lagi. Kalau sekarang rectangle-nya kita warnain agak gelap ya, karena kita akan bikin button nantinya. Karena kita belum tahu buttonnya itu nanti button apa, teman-teman tandain aja button ini dengan X tengah-tengahnya ya, seperti biasa. Seperti ini satu. Oke, kita zoom. Itu lagi ya button X-nya, coretannya maksudnya. Nah, seperti ini. Habis itu kita coba grup aja teman-teman. Yang kecil ini Ctrl G. Setelah di Ctrl G, tinggal kita bikin beberapa button dengan cara Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita atur posisinya teman-teman ya. Ini di ujung banget seperti ini ya. Oke, bentar. Kita atur lagi posisinya di sini dan ini di bagian sini teman-teman. Kurang lebih seperti ini nanti akan ada button ya teman-teman di sini tuh. Nah, barulah di sini kita akan bikin untuk artikelnya ceritanya ya, kolom buat artikelnya. Kita besarin segini, kita hapus aja ini ya bagian ini teman-teman. Nah, kita backspace. Lalu kita bikin kolom buat artikel di sini ya. Ini agak mudahin aja. Di sini ceritanya artikelnya ada fotonya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita perkecil bentuk bagian kirinya ini ya. Lalu di sini kita bisa atur border radiusnya supaya tidak semuanya eh, halus gitu ya, tidak lancip tapi tumpul gitu. Mau kita tuh lancipkan kembali, kita tinggal ubah border radius jadi 0 kembali ya. Yang sebelah kanan atas dan kanan bawah ini. Selanjutnya setelah kita ubah jadi 0 kembali, kita ubah warnanya aja deh agak tua. Nah, ini untuk foto ceritanya nanti tuh. Sama seperti biasanya kalau ada foto, kita tambahkan X ya teman-teman sebagai penanda. Ini X untuk di kanan, ini untuk dari kiri ke atasnya. Seperti ini teman-teman kurang lebih ya. Di situ kita tinggal blok semua ini ya. Kita blok, lalu kita, jangan dulu di blok. Kita tambahkan teksnya ceritanya. Ctrl C, Ctrl V.
ceritanya ini adalah teksnya ya. Tapi kita belum memastikan teks itu nanti tulisannya seperti apa, jadi teman-teman anggap saja ini teks gitu ya. Nah, ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Udah. Di situ tambahkan satu button aja deh di sini di bawahnya itu. Kita kopikan dari yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita buttonnya di sini tulisannya more misalkan. Kita Ctrl A, kita kecilkan dari 32 menjadi 20 misalkan. Nah, seperti ini. Habis itu, teman-teman buttonnya juga jangan lupa dikecilin ya. Nah, setelah kita kecilkan tinggal diposisikan. Habis ini baru teman-teman boleh di blok ya. Di blok, teman-teman. Lalu teman-teman klik CTRL tambah huruf G. Dah, per grup ya. Lalu CTRL-C, CTRL-V ke bawah kan. Nah, jadi cepat kan bikinnya teman-teman. Tuh, tiga aja berarti Ctrl-C, Ctrl-V. Tinggal di ke bawah kan. Nah, kurang lebih untuk tampilan apa namanya? UI UX-nya, wireframe UI UX-nya seperti ini teman-teman. Kita hanya bikin dua terlebih dahulu saja ya. Nah, misalkan teman-teman kita kalau mau bikin prototype, gimana caranya? Nah, kalau kita mau bikin prototype-nya, teman-teman bisa klik bagian prototype ini ya. Klik prototype. Nanti kita klik tombol yang ada di sini, di halaman satu ini. Dan kita klik tombol sign in ini, nanti akan ada logo tambah ini. Logo tambah ini tuh fungsi untuk menyambungkan ke halaman mana kalau kita klik tombol sign in ini. Misalkan ke halaman ini, tapi pindahkan. Di sini interaksinya nanti bakal kayak gimana triggernya? Apakah on tap, on drag, while hovering, while processing, key or gamepad teman-teman, atau mouse enter, mouse shift, touch down, touch up, atau after delay. Kita on tap aja ya, ketika di tap baru berpindah gitu. Lalu aksinya itu apa? Kalau ini navigasi atau berpindah. Ada juga yang aksinya back, scroll, open link, dan lain sebagainya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, destination-nya kemana? Karena di sini kita baru dua layout, maka ke Android Compact yang halaman kedua. Animasinya mau kayak gimana? Instant, Dissolve, Smart Animate, atau yang mana nih? Bisa teman-teman pilih ya. Kalau saya di instant terlebih dahulu. Kalau udah beres, teman-teman di sini tinggal klik titik tiga ini. Oh, sebelum klik titik tiga, teman-teman itu bisa mengatur ini nih. Mau di-presentkan atau di-preview. Kita coba di-preview terlebih dahulu ya. Nah, nanti ketika di preview akan muncul tampilan Android seperti ini, teman-teman. Kita tunggu ya, sampai muncul. Nah, manakala ketika kita akan mengklik sign in, teman-teman, nanti kita akan berpindah nih ya. Kita coba klik. Akan berpindah ke halaman search. Seperti itu, teman-teman ya. Mungkin untuk penjelasan pembuatan wireframe di Figma ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.